Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Amelia Hoirunisa dengan NPM 2213022045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekskresi manusia. Sebelumnya, apa itu sistem ekskresi manusia? Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Yang pertama yaitu kulit. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Masing-masing lapisan mempunyai fungsi seperti gambar berikut. Epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Yang kedua yaitu dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Yang ketiga yaitu jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Yang selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Proses pembentukan urin, yang pertama ada filtrasi, proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Selanjutnya reabsorpsi, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Lalu yang ketiga, augmentasi, proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kulit ginjal. Bagian terluar ginjal bisa disebut korteks renalis, berfungsi untuk menyaring darah. Yang kedua, sumsum ginjal. Fungsinya, bagian tengah ginjal bisa disebut medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Yang ketiga yaitu rongga ginjal. Bagian paling dalam bisa disebut pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Kemudian paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O yaitu uap air. Organ pada sistem ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama yaitu gangguan infeksi saluran kemih, batu ginjal, GERD, wasir, kanker paru-paru. Cara pencegahannya, yang pertama dapat dilakukan dengan batasi konsumsi alkohol, kafein, dan soda. Berhenti merokok. Bila Anda tidak merokok, jangan mulai melakukannya. Konsumsi makanan atau minuman berserat. Hal ini dilakukan untuk menghindari konstipasi serta menjaga berat badan Anda agar tetap ideal. Yang terakhir yaitu perbanyak gerak aktif. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.